Gagal mencapai kesepakatan pada perundingan damai pertama, Amerika Serikat dan Iran akan menggelar negosiasi damai tahap 2 di Islamabad, Pakistan. Sebelumnya perundingan damai kedua akan digelar pekan ini tepatnya Kamis 16 April, namun kedua negara masih memfinalisasi keputusan untuk menggelar putaran kedua perundingan damai di Pakistan. Bagaimana peluang negosiasi damai tahap 2? Akankah Amerika Serikat dan Iran saling memenuhi permintaan masing-masing negara dan mencapai kesepakatan damai? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Andriani. Selamat sore Mbak Stepi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mas Victor, terima kasih. Baik Mbak Stevi, negosiasi pertama yang digelar pada Sabtu 11 April lalu di Islamabad berakhir mandek ya, tanpa kesepakatan. Amerika Serikat mengklaim pembicaraan buntu karena Iran menolak penghentian penuh program nuklir di Teheran. Bagi Iran, permintaan AS ini menghentikan program nuklir terlalu mengada-ada dan tetap kekeh kalau itu menjadi haknya sebagai negara. Dari analisa Anda, apakah Amerika Serikat tetap akan meminta Iran menghentikan program nuklir di Teheran pada negosiasi damai tahap 2 nanti, Mbak Stepi? Ya, terima kasih Mas Victor. Jadi memang dunia sedang menahan nafas nih Mas. Apakah nanti hari ini ya ada kesepakatan-kesepakatan baru, tapi sepertinya Islamabad 2 atau Session 2 ini kelihatannya akan terjadi. Dan sinyal positifnya adalah, jadi jika awalnya yes or no, iya atau tidak, sekarang sepertinya sudah bicara mengenai angka nih Mas. Jadi Amerika menginginkan bahwa Iran tidak boleh melakukan pengayaan uranium di 20 tahun ke depan, sementara Iran sudah mulai melunak, jangan 20 tahun lah, 3 sampai 5 tahun saja gitu ya. Washington menginginkan agar semua pengayaan keluar dari Iran. Nah, ini mungkin hal-hal teknis yang sepertinya bisa disampaikan. Jadi menurut saya ini ada sedikit kemajuan begitu ya. Karena ini kalau dibilang adalah bagian dari frozen conflict, jadi seperti konflik gunung es yang tidak mudah mencair ya. Di Islamabad Talk 1 hanya 21 jam, saya rasa itu tidak cukup dan mungkin ini penjajakan kedua mudah-mudahan bisa menurunkan tensi ketegangan karena blokade dari naval US ini juga sudah cukup signifikan, sudah 10 kapal terbalik ya, artinya tidak bisa berjalan dan ini sebetulnya adalah sebuah hal yang baik untuk dunia ya, bahwa perdamaian ternyata masih bisa diupayakan ya, walaupun pondasinya rapuh tapi minimal ada upaya ke arah sana, Mas. Mhm. Oke, ini kita bicara sebelumnya, Mbak Stepi. Sebelumnya itu Iran menegaskan bahwa uranium dikembangkan untuk kepentingan sipil. Sementara Amerika Serikat sempat menuntut Iran menyerahkan uranium secara sukarela atau diambil paksa gitu ya. Karena alot Rusia menawarkan diri untuk mengambil alih uranium Iran yang telah diperkaya sebagai bagian dari solusi diplomatik untuk konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran. Namun penawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Menurut Anda, ketika uranium Teheran diambil alih oleh Rusia maupun pihak lain selain negara yang bertikai adalah solusi yang paling efektif menghentikan perang yang terjadi, Mbak Stepi? Iya, jadi saya rasa sebetulnya ini sudah diplomasi tingkat tinggi ya, Mas Victor. Jadi ibaratnya kalau kita punya mainan berebut ya, kemudian ada pihak lain yang udah dua-duanya nggak usah dapat biar saya aja. Nah, tentunya akhirnya kedua pihak ini akhirnya menurunkan tensi. Jadi dengan Rusia menyampaikan bahwa akan men-take over uranium itu membuat kedua kubu ini akhirnya menurunkan eskalasi gitu ya. Jadi Islamabad 2 ini bisa digelar akhir pekan, kemudian juga gencatan senjata diperpanjang seperti yang saya sampaikan di kesempatan sebelumnya ya. Nah, ini bisa jadi salah satu titik kulminasi di mana Amerika maupun Iran menurunkan keinginannya ya dan sama-sama mencari titik temu. Nah, ini kalau bisa nih, Mas Victor, ini hal yang sangat bagus. Saya coba membuat 4 skenario tadi malam ya. Yang pertama skenario pertama adalah Islamabad 2 dijalankan. Ini probability-nya naik. Kalau beberapa hari lalu masih 35%, ini kelihatannya sudah 55%. Kondisinya adalah Lebanon gencatan ya, ditahan. Jadi Israel tidak menyerang Lebanon, kemudian juga Iran mengkonfirmasi Islamabad aman. Gap nuklir yang tadi 20 versus 3 sampai 5 tahun ya. Amerika ingin 20 tahun dihentikannya, sedangkan Iran nggak apa-apa turun 3 sampai 5 tahun. Mulai ada penjembatan ya. Nah, ini kalau bagus hasil, ini minyak bisa turun ke angka 86 sampai 92 US per barel, blokade bisa dicabut, Hormuz mulai terbuka. Kemudian skenario kedua adalah framework-nya udah ada, damai, tapi tidak berlangsung begitu ya. Ini 20%. Skenario ketiga adalah gencatan terakhir sampai 22 April dan tidak ada Islamabad Talk 2, 15%. Yang terakhir adalah yang paling tidak kita harapkan,
perang kembali dan serangannya sudah masuk kepada power plant ya, energi dan lain-lain. Nah ini runtuh ya. Harapan kita yang tadi skenario pertama ya, Islamabad 2 akhir pekan ini gencatan senjata diperpanjang, wanita, perempuan dan anak-anak, ibu-ibu semua bisa dialihkan ke tempat yang aman begitu ya. Kemudian juga Pakistan juga berperan penuh, tentunya Rusia dan Cina dengan diplomasi tingkat tinggi seperti tadi ya, tawaran-tawaran yang membuat akhirnya Amerika menurunkan keinginannya dan nanti akan bertemu di satu titik, mudah-mudahan berhenti gitu ya untuk Mhm. penyerangan-penyerangan. Ya, ya. Saya sempat bicara dengan pengamat yang lain begitu ya kemarin bahwa nantinya negosiasi damai ini bukan berupa negosiasi tapi kayak negosiasi damai yang dipaksakan begitu ya karena Amerika Serikat minta pengayaan uranium ini memang dihentikan total begitu ya. Tapi jika melihat meski situasi memanas, Gedung Putih atau Amerika Serikat ini kan tetap optimis ada peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dalam waktu dekat. Mengapa Amerika Serikat begitu yakin jika negosiasi tahap kedua ini akan berhasil menundukkan Iran begitu, jika Ya, Anda lihat? jadi dalam 36 jam blokade naval US ini, Mas Victor ya, ini sudah 10 kapal ya terblokade. Nah, ini memotong 90% tentunya perdagangan ekonomi Iran melalui laut. Artinya tidak akan sama lagi seperti itu ya. Dan ini juga kapal-kapal berbendera Iran termasuk negara-negara yang netral ini juga terancam begitu. Dan kalau terus dilanjutkan tentunya ini akan merugikan kedua belah pihak ya. Ada ketidakamanan kapal dagang, jalur perdagangan, tentunya juga blokir ke Teluk Persia, Teluk Oman. Jadi menurut saya ini harus terjadi Islamabad Talk ini juga demi keberlangsungan Iran dan negara-negara Teluk juga, Mas, di Mhm, sini. mhm, Seperti itu. mhm, Jadi mhm, kita khawatir ya ini berdampak misalnya tiba-tiba nanti Houthi di Yaman gitu kan, kemudian mengganggu Laut Merah. Nah, ini muncul lagi nanti hal-hal seperti konflik Gaza 2024 kalau terus dibiarkan seperti ini. Saya rasa mungkin Amerika bisa menurunkan tensi tadi ya, masalah tahun tadi Iran juga menurunkan tensi gitu ya. Karena nanti kalau sudah berkepanjangan tentunya yang rugi masyarakat dunia kaitan dengan supply dan demand tentunya ya, seperti itu. oke, oke. Mbak Stefi, kita tahu kalau Pakistan ini kan menjadi mediator ya. Pakistan sejauh ini menjadi satu-satunya mediator proses negosiasi damai antara Iran dan juga Amerika Serikat. Pakistan tentu Betul. sudah menyiapkan beberapa rencana agar perundingan berjalan dengan baik tanpa konflik begitu ya. Karena saat ini juga sedang diperbincangkan begitu. Iran meminta apa ke Amerika Serikat, kemudian Amerika Serikat meminta apa kepada Iran, itu sudah diakumulasi, dikumpulkan, dianalisa oleh disiapkan oleh Pakistan. Apakah menurut Anda Pakistan akan benar-benar bisa menjadi penengah yang objektif, Mbak Stepi? Ya, sejauh yang saya amati, Mas Victor ya, jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan itu kalau tidak salah Tahir Andrabi ya, 16 April kemarin menyampaikan bahwa perdamaian di Libanon ini sangat esensial ya untuk Iran gitu. Kemudian juga walaupun belum ditetapkan tanggal ya, tapi dari Saudi Arabia disampaikan bahwa komitmennya Pakistan ini tidak main-main ya. Mereka ingin mendorong Amerika sebagai sahabat dekatnya dan Iran menuju kesepakatan gitu. Mhm, Bukan hanya formalitas ya, tapi memang untuk stabilitas jangka panjang. Karena Amerika punya hubungan baik dengan Pakistan, ya, investasi Amerika di Pakistan juga luar biasa ya, miliaran dolar US. Tapi juga satu sisi Pakistan berhubungan dekat dengan Iran, berbatasan baik ya, sehingga saya rasa Pakistan tidak akan mempertaruhkan dengan dua bestinya ini. mhm, Mereka akan sungguh-sungguh untuk mendesain ulang ya, apakah tadi mungkin kalau sudah bicara internal kan sudah prerogatif kedua negara, tapi minimal memberikan sinyal-sinyal positif, menyiapkan dengan baik pengamanannya begitu ya, kemudian juga tidak ada gangguan dari proksi-proksinya yang lain gitu. Sehingga saya rasa Pentagon juga memberikan kepercayaan baik kepada Pakistan untuk sebagai pihak ketiga ya, dan kayaknya tidak ada lagi negara yang sesiap Pakistan ya mhm, mhm. dalam menengahi seperti itu. Oke, kita bicara tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz ini kan sebelumnya sempat diblokade oleh Amerika Serikat ya, kena ancaman begitu. Oke, kita tutup Selat Hormuz karena Anda tidak mau mengikuti apa kata Trump begitu ya. Nah, kita khawatir jika Selat Hormuz ini kembali ditutup oleh Amerika Serikat begitu ya, karena kita tahu bahwa Selat Hormuz ini 20% sebagai jalur distribusi minyak dunia begitu. Jika
Amerika Serikat memblokade kembali Selat Hormuz, ini berarti banyak negara yang akan terdampak begitu. Apakah menurut Anda pemblokadean kemarin yang dilakukan Amerika Serikat ini, jika terjadi kembali begitu ya, ini memang sah dilakukan oleh Amerika Serikat atau seperti apa? Karena kan Amerika Serikat juga punya negara sekutu atau negara lawan begitu. Apakah berani sekelas Amerika Serikat akan menghentikan kapal dari Cina atau dari Rusia begitu yang masuk ke Selat Hormuz begitu loh, Mbak Stepi? Saya rasa kalau kita apa namanya berpikir 1 minggu atau 10 hari ke belakang, mungkin jawabannya iya ya, Amerika bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ketika melihat banyak respon positif di Islamabad 1, ya, kemudian sekarang menuju Islamabad 2, kelihatannya jalur diplomasi ini yang akan dipilih oleh Amerika seperti itu. Karena ini bukan hanya reaksi dari masyarakat dunia, terutama reaksi dari publik Amerika, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan politik dari para tokoh, apakah kemudian elektabilitas Presiden Trump juga tetap bertahan di angka yang baik gitu ya. Jadi ini tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah politik dan dorongan dari berbagai negara. Saya rasa Amerika masih bisa menahan diri Mas untuk Ya. beberapa waktu ini karena akan mengedepankan tadi yang saya bilang probability-nya 55% untuk terjadi Islamabad 2 di akhir pekan ini. Kalau Amerika melakukan hal yang tadi sedikit sembrono ya menyerang kapal Rusia dan China, tentunya tadi ini Islamabad 2 tidak akan terjadi dan Baik. nanti masuk ke skenario keempat, perang akan kembali seperti itu. Oke, baik. Kita harapkan nanti Amerika Serikat, Donald Trump apalagi ya bisa menerima apa yang diinginkan oleh Iran. Kalau pengayaan uraniumnya diturunkan menjadi 3 sampai 5 tahun, it's okay lah, masih bisa begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Stefi atas Terima waktu Anda kasih, Mas. bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, sampai jumpa Mbak Stefi. Sehat selalu. Terima kasih.